Halo teman-teman, kali ini kita berada di tengah-tengah pantai Batu Belik dan pantai Peti Tenget Seminyak. Karena saya tadi turun di daerah pantai Batu Belik dan sekarang saya jalan di area menuju pantai Peti Tenget Seminyak. Jadi sambil kita melihat suasana yang ada di sini, saya akan ngobrol sedikit tentang bule Barbie yang lagi viral di Bali. Jadi kalau kalian tidak tahu bule Barbie adalah salah satu vlogger yang menceritakan tentang perjalanan wisatanya, dan pada saat dia berlibur di Bali, dia mempunyai pengalaman yang tidak enak bagi dia, sehingga dia menceritakan pengalamannya saat berada di Bali. Nah, ini salah satu postingan bule Barbie-nya dan di komplain oleh Mbok Nilu Jelantik. Jadi kalian bisa baca postingan dari bule Barbie ini tentang Bali. Jadi ada pro dan kontra, ada sebagian yang setuju, ada sebagian yang tidak setuju. Dan ini saya akan memperlihatkan video pendek bule Barbie tentang Bali. Kalian bisa simak sendiri. Sebenarnya kalau jujurnya aku kurang suka sama Bali. Nggak suka binatang. Nggak minum. Kampung ini harganya 100.000. Nah, itu sedikit video yang dibuat oleh bule Barbie yang menjadi viral, dikarenakan dia mengatakan dia tidak suka tinggal di Bali, dan di Bali itu mahal dan juga banyak yang nipu-nipu. Video bule Barbie ini sempat viral di media sosial Bali, sehingga Mbok Jalanti menganggapi perkataan-perkataan bule Barbie ini. Sebenarnya kalau jujurnya aku kurang suka sama Bali. Nah, bule Barbie ini memang jujur tidak suka Bali, tapi karena orang tuanya sama kakaknya pindah ke Bali, jadi akhirnya dia ikut ke Bali. Katanya dia lebih suka di daerah Jawa, Bandung, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini teman-teman juga bisa menilai ya tentang Bali. Mungkin pengalaman bule Barbie ini 10 hari berada di Bali, dia merasa ditipu, mulai dari harga makanan, dan dia ke salon. Nanti teman-teman setelah nonton video ini kalian bisa lihat di vlog bule Barbie ini. Jadi menurut saya bule Barbie ini ketemu juga dengan oknum-oknum yang memang melihat bule itu banyak uang. Contohnya dia mengatakan ada Grab yang dia naik di aplikasi hanya bayar tidak banyak, dan akhirnya si Grab itu meminta bayar 200.000. Makanya dia merasa dia ditipu di Bali. Harga kelapa 50.000 katanya. Saya lihat di videonya, dia mengatakan harga 50.000 itu di daerah Pantai Kuta. Jadi teman-teman, menurut saya tidak tahu menurut kalian juga. Untuk saya wajar kalau harga di tempat wisata itu mahal. Bahkan juga sebenarnya kalian kalau pergi ke tempat wisata di Bali itu tidak ada tiket untuk masuk. Kalian hanya membayar parkir Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Nah, mungkin bule Barbie ini ketemu dengan oknum-oknum yang memang melihat bule itu banyak uang. Tetapi sebenarnya ya bule Barbie sebelum membuat video itu melihat dulu Bali seluruhnya, karena dia belum
jalan-jalan di Bali seluruhnya. Menurut saya 10 hari itu kalau berada di Bali tidak cukup. Kita aja yang tinggal di Bali ini belum ke tempat-tempat lainnya. Jadi jangan terlalu juga menilai Bali itu karena kamu baru tinggal 10 hari di Bali. Maka dari itu sudah banyak juga saya buat video tips untuk kalian kalau mau ke Bali dan ke pantainya tidak membuang-buang budget atau kalian menghemat budget. Nah, pertama kan saya sudah mengatakan kepada kalian kalau ingin ke pantai, Bali memang panas. Sebelum kalian ke pantai, sebaiknya kalian mampir saja di supermarket, beli minuman di sana, beli snack di sana. Karena sebagian di tempat wisata, Pantai Kuta dan pantai lainnya, pasti harganya juga mahal dan berbeda dengan harga yang ada di pasar dengan harga yang ada di supermarket. Karena kalian tidak tahu juga mereka menyewa tempat itu mahal, jadi mereka menyesuaikan juga harga mereka yang mereka jual. Nah, itu pilihan kalian. Kalau kalian mau beli di situ silakan, kalau kalian tidak mau beli di situ tidak apa-apa, tidak perlu juga bilang mahal. Memang tempat wisata yang saya tahu di mana saja pasti makanan atau yang lainnya mahal, karena juga Anda sudah menikmati fasilitas dan pemandangan yang bagus. Bagi saya pribadi, Bali salah satu tempat wisata atau dunia pariwisata yang paling aman. Ya mungkin kalau Bule Berbi bilang dia tertipu atau yang lain-lain, itu mungkin dia ketemu dengan oknum-oknum yang memang memanfaatkan tempat wisata tersebut. Dan Bule Berbi juga kalau merasa tertipu, kamu bisa lapor kan. Di sana banyak banjar atau yang lainnya. Kamu bisa, apalagi kalau kamu naik Grab, itu lebih mudah. Kamu bisa lapor, bisa lapor di aplikasi Grab itu. Jadi seperti itulah. Kalau kamu merasa Bali tidak aman, saya bisa kasih tantangan. Kamu jalan di Bali jam 1 malam dan kamu jalan di daerah lain jam 1 malam juga. Mana yang lebih aman? Itu tantangan saya. Kalau kamu merasa lebih aman di daerah lain, kamu jalan 1 malam, berarti kamu hebat. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Saya juga tidak bisa menghakimi Bule Berbi ini karena memang itu pengalaman terburuknya mungkin 10 hari berada di Bali. Jadi Bule Berbi juga mungkin kalau kamu masih merasa Bali tidak aman atau mahal, banyak nipu-nipu, ya Bule Berbi nggak usah datang ke Bali. Memang betul kan Mbok Nilu Jelanti mengatakan masih banyak juga yang suka Bali. Kalau kamu merasa seperti itu, tidak usah datang ke Bali. Kamu bisa membuat vlog di daerah lainnya. Tidak perlu memberikan sedikit juga tanggapan-tanggapan yang membuat yang lainnya marah. Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang viral saat ini. Jadi teman-teman juga yang mau komen silakan komen. Pasti kalau kalian komen ada pro, ada yang tidak pro ya. Jadi itu pilihan juga kalian, dan itu pilihan juga si Bule Berbi itu membuat vlognya karena pengalaman terburuknya di Bali. Nah ini teman-teman, kita berada di pantai Peti Tenget melihat sunset. Ya saya tidak berbelanja di sini. Memang kalau kalian ingin menikmati fasilitas seperti ini ya kalian harus memang mengeluarkan uang lebih, karena mereka juga menyediakan tempat yang nyaman untuk kalian melihat sunset. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya datang ke pantai hanya ngevlog seperti ini, saya hanya mampir di supermarket, pasti saya beli kopi. Saya tidak suka snack, tetapi merokok. Jadi kadang kalau selesai saya membuat vlog,
cari tempat berteduh yang bisa kita duduk. Saya ngopi sambil menikmati juga sunset seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kalau pengalaman kalian buruk juga di Bali, kalian bisa komen. Ada pengalaman juga yang terindah di Bali, kalian juga bisa komen di video ini. Nah, memang kalau kalian ketemu dengan seperti pengalamannya Bule Berbi, kalian bisa lapor saja, karena itu adalah oknum. Sebenarnya Bali tidak seperti itu. Saya suka sekali juga traveling ke desa-desa. Di sana tempatnya murah sesuai dengan harga, karena memang mereka menjual makanan itu di rumah mereka. Memang berbeda kalau kalian jual di tempat-tempat wisata atau di toko, karena juga biaya mereka membayar atau menyewa tempat tersebut sangat mahal. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ya, karena saya lebih banyak membuat video wisata di Bali, jadi saya sempat melihat Bule Berbi ini viral. Saya langsung buka dan menonton. Ya, memang itu pengalamannya. Jadi tidak perlu juga mengatakan kalau bule-bule datang ke sini hati-hati, bisa ditipu, karena Bule Berbi tidak tahu juga wisatawan mancanegara yang biasa juga datang di Bali ini membuat onar, dan itu dihandle oleh Mbok Nilu Jalanti. Jadi seperti itulah Bule Berbi. Teman-teman, kalau mau ke sini pengen hemat, kalian cuman bayar parkir. Kalau kalian membawa motor, kalian hanya membayar sekarang mungkin Rp3.000. Kalau kalian membawa mobil mungkin 5.000 atau lebih, karena sekarang udah ada aturan untuk parkir naik Rp1.000. Karena kemarin saya juga bayar parkir Rp3.000. Dan setelah itu kalian bisa menikmati suasananya di sini. Kalian mau ngapain? Kalian mau foto, membuat video, atau mau menikmati seperti ini? Nah, kalau kalian duduk di pasir seperti ini tidak bayar. Makanya kalian hanya bisa, menurut saya, bawa aja kain Bali dan bekal dari rumah atau dari kos. Nah, kalian bisa menikmati dan melihat pariwisata Bali. Jadi seperti itulah teman-teman. Kalau merasa Bali mahal, ya tidak usah datang ke Bali. Tidak usah mengeluh tentang Bali. Ya sudah, banyak tempat wisata yang lainnya. Saya pergi ke daerah lain, masuk ke tempat wisata bayarnya mahal teman-teman. Kalau di Bali saya hanya bayar tempat parkir, dan saya tidak mengeluh. Saya ke daerah lain saya bayar harus mahal, karena itu sudah resiko kita. Dan menurut saya tempat wisata itu di mana saja itu pasti harganya tidak ada yang murah, mahal. Oke, Bule Berbi, jadi seperti itulah. Kalau kita memang juga datang ke Bali, berarti kita sudah menyiapkan budget untuk selama kita berada di Bali. Dan sekali lagi, menurut saya Bali tempat yang paling aman. Saya juga berani mengatakan karena saya mempunyai pengalaman. Saya jalan di Bali tidak memakai kendaraan, sudah jam 1 dan sampai jam 2 saya jalan kaki aman. Bahkan di gangnya ada orang yang minum alkohol, saya lewat nggak diganggu. Coba kalau kamu jam 1 atau jam 2 ke daerah saya dan masuk di gang, di tempat tersebut ada orang yang ngumpul dan minum, pasti kamu dikerjain. Jadi seperti itu Bule Berbi. Menurut saya, ya ini juga pengalaman saya. Jadi kalian bisa juga menilai menurut kalian juga sendiri. Nah, kalau bagi saya
Bali tempat yang paling aman untuk kemana saja kalau kita ke destinasi-destinasi tempat wisata. Saya ke daerah Kintamani, Bedugul, Ubud, sampai saya ke desa Buahan. Ramah kok orang-orangnya. Malah saya ngobrol dengan orang lokal tersebut, dibuatin kopi, tidak bayar. Dimana harus bilang mereka tidak ramah. Nah, jadi kemungkinan bule Barbie, kamu kalau di Bali jangan cuman ke daerah Kuta. Oke. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.